Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Kanjeng Heri Official. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa, advokat terkenal di Kota Semarang, Saudara Bobi. Sehat, Pak Bobi? Sehat, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Amin. Amin. Pak Bobi, Siap. saya melihat hari ini Pak Bobi itu mempunyai tampilan agak beda seperti biasanya. Ini luar biasa, pakai topi, hari ini pakai jas. Apakah pada hari ini karena diundang oleh podcast Kanjeng Heri Official, akhirnya penampilannya sangat berbeda hari ini. Cukup ganteng dan cukup tambah muda. Ini kebetulan aku dapat panggilan nih dari Kanjeng Heri lah ini. Diminta pendapat. Agak tertarik. Ini agak tertarik ini, kan agak tertarik hari juga ini. Nanti dulu, mungkin kami ini akan berbincang-bincang sama Pak Bobi secara umum aja. Kita akan menyampaikan, memberi edukasi ya, lebih kepada memberi edukasi kepada siapapun, ya kan, untuk warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ini, agar kita lebih berhati-hati ya di dalam mengikuti pendidikan mulai dari SD sampai ke tingkat yang paling tertinggi, profesor misalnya kan. Ya, gelar S3 lah gitu ya. Ya, tentu kita melalui jenjang-jenjang pendidikan yang perlu kita perhatikan, seperti di mana kita sekolah kan, seperti itu, di mana kita kuliah, bagaimana dengan sekolahnya, begitu juga dengan kampusnya. Jangan sampai tanda petik, tahu-tahunya kampusnya misalnya abal-abal kan, seperti itu, karena ketidaktahuan. Ini langsung jadi polemik ya, jadi polemik. Apa ini memang sudah tahu kan, seperti itu. Nah, di sini saya kan ingin sedikit, bukan mengumpas ya, mungkin Pak Bobi juga seorang akademisi, juga advokat yang senior di kota, praktisi di Kota Semarang. Bagaimana menurut pandangan Pak Bobi, misalkan kita tidak menyebut siapa, kami memberi pandangan umum, kita tidak menyinggung siapapun, profesi manapun. Di sini kita hanya bisa untuk memberi edukasi karena beliau seorang advokat sesuai dengan keilmuannya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan untuk audiensnya, mungkin audien yang bisa melihat YouTube ini sebagai edukasi pribadi masing-masing. Ya. Bagaimana pandangannya Pak Bobi selaku seorang advokat, jika siapapun, profesi siapapun, jika terbukti menggunakan ijazah palsu? Apa pandangan Pak Bobi melihat orang menggunakan ijazah palsu? Apakah bisa saja masyarakat dirugikan ataupun universitas dirugikan? Bagaimana pandangan Pak Bobi? Dari sudut pandang saya gini, kalau kita bicara masalah ijazah palsu, apakah yang dimaksud ijazah palsu dulu? Ya. Kita harus jelas dulu, apakah yang dimaksud definisi dari ijazah palsu? Ya. Kita lihat dulu lah dalam KUHP, dalam pasal 263 berkaitan pemalsuan surat. Ya, ya. Kita mencermati dulu pasal ini. Yang dimaksud dengan pemalsuan ini adalah ijazah berkaitan orang yang membuat ijazah, yang atau dia men-scan atau dia mengambil salah satu dari internet atau manapun, dia men-scan, membuat atau merekayasa seolah-olah ijazah ini palsu, ijazah ini asli. Inilah yang jadi permasalahannya. Apakah ini palsu? Jelas itu palsu, selama bisa dibuktikan dengan forensik, dibuktikan dengan keasliannya. Nah, ini kan harus ada uji dalam arti dari forensik. Apakah ijazah asli dan ijazah dibuat nih ada kesamaan atau tidak? Kalau di sini temukan perbedaan, di sini ada hal yang memang direkayasa, bahwa nyatakan bahwa itu jelas-jelas ijazah palsu. Dan saya tidak akan bisa menyatakan ijazah ini palsu bila mana tidak ada keterangan dari pihak dari penyidik yang diwakilkan. Mungkin ada juga yang dari forensik kan, mungkin ada orang membuat aduan dulu ya. Ya, harus ada aduan lah. Dan ini kan jelas, maka bisa dinyatakan bahwa ini palsu. Dan itu harus dikuatkan juga dengan putusan pengadilan negeri bahwa sehingga bersangkutan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan. Nah, itulah baru dikatakan dia melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah palsu. Oh, berarti ada dua yang saya dengar tadi.
kalau seandainya ada kerana pidana, ada juga kerana perdata ini ya. Ya, bisa juga, kan? Bisa juga itu terjadi. Bisa juga, bila mana salah satu merasa dirugikan dengan ijazah ini, dia boleh mengajukan gugatan kan gitu. Itu gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, dasarnya apa? Karena disinilah ada orang yang merasa dirugikan. Ini bisa dalam upaya gugatan perdata. Tapi lebih identik lah kalau ini di pemalsuan, ditemukan unsur pemalsuannya, bisa bahwa ini tindak pidana murni. Misalkan, ini misalkan contoh ya, misalkan apakah ini delik aduan, apakah ini delik umum, apakah siapa aja, misalkan ini kita curiga nih misalkan, ya kan, dugaan kita nih orang ini menggunakan ijazah palsu misalnya kan, bisa nggak kita untuk melaporkan gitu loh misalkan. Kalau saya menurut pandangan Pak Budi, ini pandangan ya, menurut pandangan Pak Budi. Ini menurut pandangan saya, bahwa menyatakan seorang boleh melaporkan kok. Bisa ya. Selama merasa orang ini dirugikan. Oke. Ya kan? Tidak harus ada korban kan gitu. Ketika orang merasa dirugikan, boleh dia mengadukan kan gitu. Siapa saja yang boleh mau melaporkan kan gitu aja. Kalau dia merasa dirugikan, silahkan. Kalau dia pengen merasa bahwa ini harus digugat, ya gugat aja kan gitu aja. Selama merasa ini bahwa dia merasakan ada kerugian. Oh kan, gitu ya. Nah, bagaimana, apakah ini bisa dijawab sama Pak Bobi ataupun tidak menjawab, silakan sesuai dengan pengetahuannya Pak Bobi. Apakah untuk saat ini setiap orang lulus di dalam wisuda ya, dia menyelesaikan masa kuliahnya, akademisinya, ya, gitu. Akademisinya selesai kuliahnya, sudah di wisuda, ya kan? Apakah perlu mahasiswa tersebut terdaftar di PD Dikti gitu loh? Saya rasa wajib itu. Wajib ya? Ya wajib, kan bagaimanapun akreditasi akreditasi kampus itu wajib dilaporkan ke Ditjen Dikti kan gitu kan. Seperti ada namanya akreditasi, terus ada juga misalnya ya, contoh saya lah ya. Kan ini gitu kan. Contoh saya. Ya kan, saya buka memang saya terdaftar nama saya. Ya kan, ada harus terdaftar karena wajib kemanapun kayak pendidikan tidak lepas dari di dinas kependidikan kan gitu. Setiap mahasiswa pasti namanya harus tercantum kan di Ditjen Dikti kan gitu. Tapi juga ada permasalahan yang timbul dalam ini. Ketika ada sebuah kampus, saya tidak akan menyebutkan nama kampus ya. Kita tidak akan menyinggung di sini. Kita tidak menyinggung siapa-siapa. Tidak menyinggung siapa-siapa. Ada kampus yang ketika timbul contoh ya, ketika kampus ini timbul satu sengketa, akhirnya oleh Ditjen Dikti kampus ini dibekukan. Nah, misalkan ketika kampus ini dibekukan, dia mengeluarkan ijazah. Pertanyaan kan gini, apakah yang dikeluarkan ijazah oleh kampus ini asli atau palsu? Nah, inilah kan ini kan sebenarnya PR juga sih buat Ditjen Dikti ya, untuk dinas pendidikan ya. Ini kan juga untuk mengantisipasi kan seperti itu. Saya rasa gini, apa yang dikeluarkan kampus bagian kampus itu teranggap tetap sah kan. Ini pandangan saya, maaf ini pandangan saya kan gitu ya. Kita beda pendapat wajar kan dalam ini. Kan berpandangan boleh saja. Boleh saja. Tidak mau menuduh siapa-siapa masalahnya. Nah, saya berpikir ini wajar. Wajar. Yang jadi permasalahannya, apakah mahasiswa yang ini didaftarkan di Ditjen Dikti atau tidak? Tapi ketika ijazah yang dikeluarkan ini, saya tetap menganggap ini sah. Lah, inilah PR dari Ditjen Dikti untuk membuktikan apakah ijazah yang dikeluarkan ini dalam arti dia sah atau tidak sah. Ini penting loh. Karena ini pengakuan gitu loh. Berarti legal atau tidak legal? Apakah pernah kuliah itu di kampus itu? Nah, ini penting. Kenapa? Banyak permasalahan-permasalahan sekarang di dinamika saya bilang pendidikan seperti itu. Nah, maka inilah PR bagi kita semua. Saya pikir ini PR juga. Ketika permasalahan ini timbul. Nah, kalau permasalahan PR ini timbul, ya inilah bagi kita yang praktisi akademisi, coba kita duduk bersama menyelesaikan problem permasalahan ini. Nah, saya pikir gini. Kalau berkaitan dengan, kita lihat dulu lah undang-undang, dalam undang-undang di Ditjen Diknas, pasal 69, itu jelas menggunakan ijazah. Kata kutip ijazah ini bagi saya undang-undang Diknas ini masih sumir. Apakah ijazah yang dikeluarkan ini palsu? Apakah ijazah ini yang dikeluarkan universitas tapi tidak terdaftar di Ditjen Dikti? Tidak terdaftar ya. Dalam pasal undang-undang Diknas ini, saya ini agak ambigu saya pikir. Terus? Tidak ada kejelasan apa yang dimaksud gitu loh.
Bagi Ini saya namanya Pak Bobi aja masih sumir masih gitu. sumir, masih bingung ya kan. Nah, seorang advokat aja bingung. Terus bagaimana dengan orang umum seperti ini Nah, untuk bisa inilah. menjelaskan? Iya, Ini inilah. harus kita sekali-sekali ini di podcastkan. Iya, ini harus panggil Dirjen Dikti harus juga. ada para ahli dan Dirjen Dikti ya untuk Iya, bisa betul, menjelaskan. Satu saat kita bisa undang ke sini ya untuk Iya, kita benar harus mencari kita paparkan dulu. mendapatkan suatu edukasi dan pencerahan ya berkenaan tentang ijazah nih ya. Iya. Kebenaran dan keasliannya ya. Ya, kita bicara keasliannya. Pertanyaan ada yang berpikir bahwa ijazah yang dikeluarkan universitas ini, dia saya menganggap ini sah, walaupun tidak tercatat di Dirjen Dikti. Iya. Ya kan, seperti itu. Tapi juga orang menganggap bahwa ijazah ini adalah palsu. Nah, inilah sebenarnya tanggung jawab Dirjen Dikti. Sekarang ini dulu. Iya. Ya, jadi kita terlalu banyak ngomong, bersemangat. Kita minum kopi dulu nih. Ya kan? Ini kopinya ini saya rasa gelas ini mungkin tidak ada dijual di Kota Semarang ya. Iya, betul. Jadi ini gelas ini saya mendapatkan oleh rekan-rekan saya, ini dapatnya di Kepulauan Riau ini gelas ini. Coba rasakan kopinya dengan gelas ini, luar biasa. Mantap. Jadi kami break dulu secangkir kopi. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan sendiri, semoga ada manfaatnya untuk edukasi kita. Perlu kami garis bawahi di sini, kita tidak menyinggung siapapun karena memang kita memberi edukasi agar masyarakat ataupun kampus benar-benar berhati-hati juga untuk mafia-mafia tentu yang mengajak atau menyuruh orang menggunakan ijazah palsu. Tentu ini kita harus bersifatnya selaku masyarakat ya harus berhati-hati, dan kita juga masyarakat umum harus mengawasi jangan sampai orang itu menggunakan ijazah palsu tanpa mengikuti kuliah, tanpa mengikuti skripsi, terus mereka mendapatkan ijazah palsu. Mungkin saja demikian, tapi kami lanjut dengan advokat Bolbi. Nah, lebih terkenalnya Bolbi, ya kan? Kita teruskan, ini mungkin segmen terakhir. Siap. Bagaimana Pak Bobi itu agar bisa memberi saran kepada masyarakat ataupun mungkin ke kampus-kampus agar tidak terjadi bahwa universitasnya itu masih ada tetapi bisa saja keluar ijazah palsu. Kemungkinan seperti itu. Apa saran Pak Bobi untuk pada masyarakat? Ya, ini seyoganya kalau kita belajarlah, kita lihat dulu kampus ini seperti apa dulu. Ya. Apakah akreditasinya seperti apa dulu? Karena penting. Karena saya khawatirnya ketika seorang ini masuk dalam perguruan tinggi, ternyata ijazahnya tidak bisa digunakan, tidak bisa untuk melamar kerja. Ini kan kasihan juga ketika dia sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata ijazahnya nggak bisa untuk ngapain. Ini sangat disayangkan juga. Sebenarnya untuk berhati-hati dalam memilih kampus dan untuk studi. Karena studi itu penting. Dan Waalaikumsalam. Nah, mungkin ini Pak Bolbi, ini benar-benar kita segmen terakhir. Bagaimana ada dua, ya. Sekiranya tanda kutip bahwa apakah ini yang mana menurut pandangan Pak Bobi selaku orang hukum? Apakah yang tidak menggunakan ijazah palsu, contohnya, atau yang menggunakan ijazah palsu, yang mana ini bisa dilaporkan, yang menggunakan atau yang tidak menggunakan? Apakah yang tidak menggunakan ijazah tersebut, apakah bisa dilaporkan, atau yang menggunakan yang bisa dilaporkan? Menurut pandangannya Pak Bobi selaku advokat. Saya rasa dua-duanya bisa. Dua-dua, yang tidak menggunakan juga bisa. Karena dia sudah melakukan dia sudah membuat pemalsuan ijazah kan, apalagi dia memakai. Ya, menggunakan ya. Menggunakan apalagi membuat, ya, apalagi memakai. Ya juga kan gitu kan. Nah, inilah makanya siapapun bisa dilaporkan dan siapapun bisa dipidana dalam hal ini. Oh, begitulah. Jadi menurut pandangannya Pak Bobi, dua bisa dilakukan, baik yang tidak menggunakan, tetapi dia sudah menyimpan atau memakai kan? Iya. Nah, yang satu menggunakan mungkin untuk